Halo teman-teman, perkenalkan aku Nadira dari TSFTUI dan kali ini kita akan belajar tentang sudut dan bangun datar. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, daripada lama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang sudut. Apa sih sudut? Nah, sudut itu adalah pertemuan dua garis di satu titik. Titik pertemuannya itu adalah titik sudut. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat nih, ada dua garis yang bertemu di titik Y. Nah, titik Y itu disebut sebagai titik sudut. Sementara yang bagian berwarna biru itu kita sebut sebagai area sudutnya. Nah, di situ kan ada tulisan 120 sama ada bulatan kecil di atas. Nah, bulatan kecil itu kita sebut dengan derajat. Nah, itu adalah satuan dari sudut. Oleh karena itu, dari gambar ini kita tahu nih, oh sudut yang ini tuh besarnya 120 derajat. Nah, besar kecilnya suatu sudut itu bisa kita lihat dari jarak antara dua garis yang bertemu. Misalkan di sini ada dua garis ini ketemu di satu titik. Nah, kita lihat aja nih, semakin dekat jarak antara dua garis ini nih, itu artinya sudutnya semakin kecil. Sementara semakin jauh jaraknya, itu artinya sudutnya semakin besar. Gitu. Kalau misalkan ada dua gambar ini, yang satu gambar A, yang satu gambar B, itu kan jarak antara kedua garisnya beda. Nah, kalau aku tanya, kira-kira yang mana sih yang sudutnya lebih besar? Artinya kita harus mencari yang mana sih yang jaraknya lebih jauh tuh antara dua garisnya. Berarti kita tahu jawaban yang benar adalah gambar B, karena gambar B itu jarak antara kedua garisnya lebih jauh. Yang pertama kita mulai dari sudut siku-siku dulu ya. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat, dimana sudut ini saling tegak lurus. Dan yang membedakan sudut ini dari sudut lainnya itu adalah ada penanda yang berbentuk persegi atau berbentuk L, seperti yang ini. Yang kedua itu ada sudut lancip, di mana sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, karena kurang dari 90 derajat, artinya jarak dia nggak segini kayak sudut siku-siku tadi, tapi lebih dekat. Dia bisa segini, atau bahkan segini kurang dikit aja. Itu juga termasuk sudut lancip. Nah, dia berbeda dengan sudut siku-siku di mana penandanya itu bukan persegi atau L, tapi dia berbentuk seperti lingkaran. Contohnya ini ya. Lalu yang terakhir itu ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Artinya dia jaraknya dari sudut siku-siku itu lebih jauh. Dia bisa segini, atau dari sini lebih dikit gitu. Itu juga termasuk sudut tumpul. Nah, sama seperti sudut lancip, penanda dari sudut tumpul itu juga berbentuk seperti lingkaran. Contohnya ada di sini. Nah, untuk materi sudut sudah selesai sampai situ. Tapi sebelum kita lanjut ke materi bangun datar, coba kita main tebak-tebakan sedikit yuk. Nah, aku punya 3 gambar di sini. Coba kalian cocokkan kira-kira yang mana sih yang sudut siku-siku, yang mana sudut tumpul, dan yang mana sudut lancip. Nah, kalau sudah, coba kita buka nih jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah benar? Tada! Nah, jawaban yang pertama itu adalah sudut tumpul karena jarak antara dua garisnya itu berjauhan. Yang kedua itu adalah sudut siku-siku karena dia memiliki penanda yang berbentuk persegi, artinya dia tegak lurus. Sementara gambar ketiga itu adalah sudut lancip karena dia jaraknya berdekatan antara dua garisnya dan berbentuknya tajam, artinya dia sudut lancip. Gitu. Udah benar kan? Kalau sudah benar, kita bisa lanjut ke materi bangun datar. Untuk materi bangun datar, kita akan mempelajari sifat-sifat dari segi 4 dan segitiga. Nah, yang pertama itu ada segi 4 dulu ya. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu tentang persegi dan persegi panjang.
Nah, dimulai dari persegi dulu ya. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar, yaitu sudut siku-siku. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Itu kita bisa lihat dari penanda garis di tiap sisinya. Contohnya di sini. Nah, di gambar ini terlihat ada penanda garis di setiap sisinya dan penanda garisnya itu sama. Nah, artinya bangun datar ini keempat sisinya sama panjang. Oleh karena itu bangun datar ini adalah persegi. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku, sama seperti persegi yang tadi. Nah, bedanya si persegi panjang ini keempat sisinya tidak sama panjang. Yang sama panjang hanyalah kedua sisi yang berhadapan. Artinya sisi atas dan bawah itu panjangnya sama, lalu sisi kanan dan sisi kiri itu panjangnya sama. Tapi antara sisi atas dan bawah dengan sisi kanan dan kiri ini panjangnya berbeda. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita bisa lihat dari penanda garisnya juga. Contohnya di sini. Bisa dilihat penanda garisnya itu di bagian atas dan bawah itu ada 1 garis, sementara di bagian kanan dan kirinya itu 2 garis. Artinya antara sisi yang penandanya 1 garis dengan sisi yang penandanya 2 garis itu tidak sama panjang. Karena itu bangun datar ini adalah bangun datar persegi panjang. Oke, segi 4 sudah, sekarang kita lanjut ke segitiga. Nah, segitiga yang akan kita pelajari itu ada 4 jenis. Yang pertama dulu nih ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. Nah, 3 sudut sama besarnya ini tuh sudut lancip semua ya. Untuk mengidentifikasinya sama seperti persegi, dia memiliki penanda yang sama di tiap sisinya. Contohnya di sini. Bisa dilihat di ketiga sisinya itu ada penanda 1 garis yang sama. Artinya ketiga sisinya sama panjang. Oleh karena itu dia adalah segitiga sama sisi. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Nah, berbeda dengan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki ini hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Artinya penanda garisnya itu hanya di 2 bagian sisinya saja. Contohnya ini. Tapi segitiga sama kaki itu tidak selalu bentuknya berdiri, di mana kakinya itu selalu di bagian sini nih yang sama. Tapi bisa aja dari segitiga sama kaki ini dia bentuknya ternyata miring atau dia terbalik ke bawah. Yang penting kita hanya perlu melihat apakah ada 2 garis penanda yang menunjukkan kalau ada 2 sisi yang sama panjang. Begitu. Lanjut yang ketiga itu adalah segitiga siku-siku. Seperti namanya, segitiga ini memiliki 1 sudut siku-siku. Nah, untuk mengidentifikasinya sama seperti kita mengidentifikasi sudut siku-siku. Kita melihat di segitiga itu biasanya ada penanda berbentuk persegi atau huruf L. Contohnya di sini. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini tidak memiliki sisi yang sama panjang, artinya ketiga sisinya berbeda semua. Nah, ketiga sudut dari segitiga sembarang ini juga besarnya berbeda-beda. Oleh karena itu biasanya segitiga ini tidak memiliki tanda apa-apa. Contohnya ini. Nah, udah selesai nih materi segi 4 dan segitiganya. Tapi bentuk-bentuk bangun datar tadi bukan cuma bentuk polos seperti di buku matematika saja loh. Kita juga bisa menemukan bentuk-bentuk bangun datar tadi di benda-benda sehari-hari. Contohnya aku punya 5 benda ini. Nah, kita mulai dari benda pertama dulu nih. Benda pertama ada dadu. Di dadu ini kita bisa melihat bangun datar persegi. Lalu yang kedua ada buku. Kalau di buku ini kamu bisa lihat bangun datar apa nih? Betul, ada bangun datar persegi panjang. Lalu yang ketiga ada roti lapis. Nah, di roti lapis ini kita bisa melihat bentuk segitiga. Nah, yang keempat ini ada penanda yang biasa ada di jalan tuh. Dari benda ini kita bisa lihat bentuk bangun datar apa nih? Betul, di sini juga ada segitiga. Biasanya tuh kalau penanda jalan ini tuh segitiga sama sisi.
Nah, lanjut yang terakhir itu ada handphone, telepon genggam. Dari telepon genggam ini kamu bisa lihat bangun datar apa nih? Betul, ada bangun datar persegi panjang. Nah, sebenarnya ada banyak banget contoh benda-benda lainnya. Nanti coba kamu identifikasi ya benda-benda di rumah kamu. Ada bangun datar apa sih di dalamnya? Oke, materi tentang bangun datarnya udah selesai. Artinya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Nah, terakhir aku akan kasih soal untuk kalian latihan supaya semakin paham dengan materi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bareng sama aku. Tetap semangat terus ya belajarnya. Dadah!